Oke. Ya, jadi kan EKG kan ada sinus sama nggak sinus kan. Nah, jadi EKG gimana yang jelasinnya? Kemarin kan syarat sinus apa? Syarat sinus adalah P apa? P Diikuti diikuti QRS QRS, ya kan? Positif di lead berapa aja? 1-2 Ya kan? AVF Ya, betul. Negatif di lead? AVR. Betul sekali. Nah, sekarang kita akan belajar dia sinus atau enggak, reguler atau enggak, ya kan? Irregular apa enggak. Kan kalau misalnya irregular berarti disebutnya apa? Aritmia kan? Oke, kita akan belajar. Buat takol ya. Nah, jadi sinus ada 3 nih. Ada sinus, sinus dengan kelainan, dan ada yang bukan sinus. Ya, jujur ini gue masih belum terlalu ngerti. Jadi kalau misalnya ada salah-salah ya udah ya. Aku lagi altap, woi. Oh. Oke, jadi irama sinus, kan irama sinus tahu ya, sinus kan QRS, terus tadi positif di mana aja, terus dia reguler dari RPR-nya dan sebagainya. Nah, ada sinus dengan kelainan nih. Nah, sinus kelainan itu udah dibagi beberapa nih. Ada dengan sinus brakikardi, takikardi, sinus arrest, aritmia, ya dengan PAC, PVC, sama AV block. Nah, ini gue bahas singkat nih. Kalau misalnya sinus brakikardi, berarti apa? Dia heart rate-nya berapa? Betul, kurang dari 60 kali per menit. Kalau misalnya sinus takikardi, berarti lebih dari berapa? 100 kali per menit. Kalau sinus arrest nanti dia di antara di antara satu gelombang itu, satu kompleks semuanya, itu nanti ada ininya. Apa sih namanya? Garis isoelektris yang panjang. Jadi dia arrest gitu, strip doang gitu. Itu namanya sinus arrest. Tapi nanti dia balik lagi. Nah, itu sinus arrest. Sinus aritmia berarti dia nggak reguler. Nah, sinus PAC itu adalah prematur atrium contraction. Jadi atrium akan berkontraksi sendiri gitu loh. Jadi harusnya kan kontraksi atrium ventricle, tapi nanti pada PAC jadi dia ada atrium lagi baru ventricle. Ya, atau mungkin ada atrium ventricle belum selesai ada atrium lagi gitu. Jadi pokoknya atriumnya kontraksi berlebihan gitu ya bisa dianggapnya. PVC juga sama. Jadi kalau misalnya PAC ngeliatnya di mana? Ngeliatnya di gelombang P. Kalau PVC berarti ngeliatnya di gelombang kompleks QRS gitu kan yang mengalami kelainannya. Kalau sinus AV block ini yang kemarin ku bilang. Jadi kita lihatnya adalah di interval, yaitu adalah interval PR ya. Interval PR itu kan nanti dia digambarkan memanjang ya. Interval PR memanjang berarti dia ada AV block tandanya. Oke, itu singkatnya biar kalian ingat. Lanjut. Nah, ini tadi ya. Brakikardi kurang dari 60, takikardi lebih dari 100. Nah, sekarang kita bahas tentang sinus arrest atau henti sinus. Ya. Jadi sinus arrest itu nggak ada gelombang dari P. Kita tahu kan bahwa utamanya si kelistrikan jantung itu mulai dari mana? Sinus SA kan, dari SA node dia pergi ke AV node. Nah, pada keadaan sinus arrest, ya dia ini gelombangnya normal dulu nih, normal, tapi nanti dia ada persekian detik mengalami arrest, mengalami isoelektris. Jadi si sinus SA-nya, ya SA node-nya tidak menghasilkan elektrik, tidak menghasilkan kontraksi gitu ya ibaratnya nggak ngasih listrik. Nah keadaan inilah disebut dengan sinus arrest. Tapi nanti dia balik lagi ada lagi kontraksinya. Ini yang sering dibilang sama dokternya suka tiba-tiba diem ngelamun gitu. Nah ini sinus arrest gitu. Nah ini ada yang junctional escape sama ada yang ventricular escape. Bedanya apa? Pada junctional ya dia itu nggak mengalami kelainan pada kompleks QRS-nya. Tapi kalau misalnya yang B, ya yang ventrikular ini, ya lorus ventrikular, dia itu ada kelainan dari QRS-nya. Kenapa? Karena kalau misalnya junctional, kemarin dia kan, jadi gimana ya? Kan sinus SA kan mati nih ibaratnya, hilang. Nah,
sinus, bukan sinus, nodus yang lainnya itu bisa mengambil alih kerja dari sinusnya gitu loh. Nah, inilah dibantu sama yang namanya sinus AV. Ya, jadi ketika makanya kita lihat di sini nggak ada P kan, ya. Jadi sinus SA-nya berhenti, nah lama tuh nanti akan diambil alih nih sama si AV node-nya. Supaya apa? Supaya nggak dalam keadaan henti jantung terus. Gitu. Gitu ya. Nah, ini kita lihat ya sinus rest ya. Jadi dia pertama kontraksi, akhirnya berhenti. Rest dalam beberapa detik. Ini kan bahaya kan? Tiba-tiba langsung aja nggak selamat kan gini. Nah ini nih, ya 3 detik kira-kira. Ya rest. Gitu. Ya, nah ini nih penjelasannya. Ya, nih kalau misalnya QRS sempit, berarti dia berasal dari supraventricle. Ya, jadi kan ini harusnya ada gambar jantungnya nih. Kalau misalnya QRS lebar, berarti dari ventrikular. Nih, berarti ini kita lihat nih di sini. Kalau misalnya di sini kan ini lebar kan, nah berarti ini ditolongnya sama bagian ventricle nih, bagian dari AV kan ke bawah kan ada kan, nah itu ditolongnya dari situ. Tapi kalau ini diambilnya dari AV gitu. Gitu ya. Nggak penting sih sebenarnya kalian tahu aja nih, wah ini panjang nih, lebar, berarti ini ada sinus arrest. Gitu. Gampangnya gitu ya. Yang kedua sinus aritmia. Nah, sinus aritmia itu semua berasal dari sinus. Jadi ada P-nya. Ya kan? Tapi R ke R-nya berbeda. Gitu. Jadi misalnya R ke R-nya di sini berapa nih? Kita lihat di sini ya. Nih, kita lihat di sini. Ini satu, nih, kalau misalnya kotak besar, 1, 2, 3 lah. Anggap 3 kotak besar. Di sini berapa? 1, 2, 3, 4. Ini aja udah beda kan? Udah disebut aritmia nih. Udah nggak reguler. Ya, di sini berapa? 1, 2, 3. 4 kurang. Dapat 3 lebih lah. 3,5 kotak. Ya, 3,5 kotak besar. Udah beda lagi. Ya kan? Di sini beda. Di sini beda gitu. Jadi kalau misalnya beda, udah pasti dia aritmia. Gitu ya. Gampang kan? Gampang lah kebukaan sinusnya. Nah, jadi ada kan yang namanya junction ritme kan. Kalau misalnya di pertemuan yang pertama kan kita ada yang namanya junctional sama ada yang idioventrikular kan. Betul gak? Ingat gak? Ingat gak? Oke. Nah, kalau misalnya, ya, nih saya buka catatan saya kembali. Nah, kalau misalnya si junctional ini, gimana ngejelasin itu? Coba ya. Nih, kalau junctional, ya junctional itu dia kelistrikannya diambil alih oleh si AV node. Gitu ya, ulangi lagi. Kita tahu ada 3 nih ya. Ada 3, ada yang namanya sinus. Nah, sinus ini kelistrikannya berawal dari S anode. Jadi S anode yang jetusin, nanti ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Sementara junctional, yang ngambil alihnya ini adalah si AV node, bukan S anode lagi. Karena S anode-nya ibaratnya udah mati lah, udah hilang nih. Nah, supaya dia nggak terus-terusan mati, maka diambil lagi lah sama si AV node. Disebut dengan junctional ritme. Yang kemarin kan udah bilang, bahwa junctional ritme, ada yang junctional ritme doang, ada yang namanya accelerate. Kalau pada yang accelerate, bedanya apa? Bedanya pada heart rate-nya. Pada heart rate yang junctional, kita bisa lihat bahwa 40/60. Ya, brachikardi kan? Karena S anode-nya nggak ada nih. Gitu. Nah, tapi ada loh yang namanya accelerate junctional rhythm. Accelerate junctional rhythm ini dia heart rate-nya sama kayak normal, yaitu berapa? 60-100 nih. Nih, kita lihat di sini. Ya. Oh ya, bedanya di heart rate-nya. Gitu. Nah, yang bisa kita lihat di EKG adalah P-nya nggak ada. Ya, kalau di sini keterangannya P-nya bisa inverted, absen, ya hilang atau setelah QS. Tapi sini P-nya nggak ada kan? Karena apa? Karena tadi bahwa si SA node-nya ya SA node-nya itu nggak ada gitu loh. Jadi AV node yang megang semuanya. Ya AV node itu kan digambarkan oleh QRS kan. Gitu. Sementara SA node itu digambarkan oleh si P gitu. Gitu. Jadi kita hitung aja ya cara diagnosisnya ya tadi kita lihat ini brachikardi nih. Ya ini kan 1 2 3 4 5. Ya 5. Kalau 300 bagi 5-nya udah berapa? 60 kan ya, 300 bagi 5 60. Ini kan 5 lebih kan. Udah pasti kurang dari 60. Berarti brachikardi. Ya kan? Brachikardi lihat reguler atau enggak.
Ya, ini harusnya reguler. Ya, karena masih sama, ya kan? Itu. Terus eh, kita lihat di EKG-nya, P-nya nggak ada ternyata. Nah, kemungkinan junctional ritme. Gitu. Ini susah nih sebenarnya, gimana ya? Nah, ini accelerate-nya. Kalau accelerate, dia tadi ya sebagai kayak ibaratkan kayak mekanisme kompensasi lah. Ya, jadi dia heart rate-nya normal, 60/100. Gitu loh. Ya, ini yang accelerate. P-nya nggak ada tetap ya, kita lihat P-nya nggak ada. Ini HP-nya nggak ada, cuma kompleks QRS, 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 QRS gitu doang. Nah, sekarang ada nih idioventricular. Pada idioventricular, ini yang ngambil alih adalah si bundle His-nya. Gitu. Jadi kan SA, AV node, bundle His kan. Oke. Nah, si SA-nya udah nggak ada nih, udah mati. Ya kan, P-nya nggak ada. Nah, si AV node sekarang yang menghantarkan si SA ke bundle His, ke ventricle, ya kan SA kan, AV kan itu sebagai penghantar kan, ya sebagai penghantar ke si ventricle gitu kan. Nah, dia juga hilang gitu loh. Ketika dia hilang, ya ketika si AV-nya juga hilang, yang terjadi adalah yang ngambil alih adalah si bundle His. Nah, si bundle His ini dia ya tentunya kalau masih makin bawah makin kecil heart rate-nya. Ya heart rate-nya di sini cuma 20 sampai 40. Ya kan jauh dari normalnya. Nah, terus kita lihat nanti berikutnya ada yang namanya accelerate idioventricular. Accelerate idioventricular itu adalah kompensasi supaya bisa nyamain dari AV node, yaitu heart rate-nya 40 sampai 100. Jadi supaya kompensasi gitu loh, kayak ibarat kompensasi. Nah, bedanya apa sih si junctional sama idioventricular? Bedanya adalah kita bisa lihat dari kompleks QRS-nya. Oke ya, kita bisa lihat dari kompleks QRS-nya. Kompleks QRS pada idioventricular itu dia lebih lebar, ya lebih dari 3 kotak. Ya, lebih dari satu kotak, ya lebih dari 3 kotak kecil. Ya beda sama yang tadi nih ya, kalau misalnya yang tadi yang junctional dia masih kurang dari 3 kotak kecil, gitu. Ya beda tuh. Karena nih di sini bisa gambar gak sih? Nih saya gambarin coba ya. Ini kan jantung nih ya. Nih ini kan jantung. Ini misalnya jantung nih. Ya, kelihatan kan gambarnya kan? Bagus kan? Nah, oke. Nah, di jantung kan di sini SA node nih. Oke, di sini SA node kan? Betul? Betul nggak? Betul. Di sini AV node. Ya, ini AV. Susah ya ternyata ya. Di sini SA. Nah, di sini ada bundle His nih. Nah, kalau di sini ya. Nah, kalau misalnya di sini ini disebut dengan sinus. Ya, sinus. Kalau di sini yang ambil alih disebut dengan junctional. Ya, junctional. Jelek banget. Nah, kalau yang ambil alihnya di sini disebutlah yang namanya idioventricular. Ya, gitulah ya. Nah, inilah mengapa lagi. Nah, ini kepentingan buat apa sih? Kita bisa lihat nih, ya kelistrikannya gimana sih nih orang punya jantung gitu loh. Ya kan? Karena kan terapinya kalau kayak gini apa berarti? Harus ayo tebak. Nggak tahu ding saya juga. Nah, clear over travel. Harus dicintai. Harusnya sih di shock sih, ya. Di shock. Jebret gitu. Ya. Lanjut ya. Bisa ya gampang lah ya. Gampang lah. Selalu. Ini doang lah. Susah sebenarnya ini. Lanjut. Ini atrial flutter. Ya, atrial flutter ini khasnya kalau misalnya kalian lihat di soal-soal itu namanya seperti gigi, seperti gergaji. Ya, seperti gergaji nih. Sawtooth appearance. Gila keren banget ya.
Jadi ini P nih, ya. Ini P, ini QRS. Ini P, ini QRS. P, QRS. P, QRS. P, QRS. Nah, yang sering ditemuin nanti gambarnya yang atas ini nih. Nih. Ya, nanti heart rate-nya pasti, kalau di sini heart rate dibagi menjadi dua, ada yang pada atrium, ada yang pada ventricle-nya. Ya, ritmenya bisa reguler, bisa irreguler, kan? QRS-nya pasti sempit, ya kan? Karena kan kelainannya pada apa? Kelainannya pada atriumnya kan, pada atrialnya. Jadi flutter, jadi kontraksinya cepet gitu loh, kontraksi terus, kontraksi terus. Nah, ini membentuk seperti gambaran gergaji gitu. Ini gampang lah, atrial flutter pasti harus kenal. Ya, atrial flutter. Nah, sekarang atrial fibrilasi. Nah, pada atrial fibrilasi ini dia P-nya lebih pendek, lebih kecil, ya kan? Nah, mana jelasinnya? Ya ini bisa dilihat jelas ya. Jadi cuma kayak rumput gitu, kecil gitu doang. Gimana? Ngerti gak kalian guys? Ngerti lah, guys, ngerti gak? Guys, jawab aku. Saya kembali. Tapi pasti kayak gitu. Pasti kayak gini, atrial fibrillasi. Jadi dia kecil. Ya, jadi QR-nya sempit. Ya, pertama nih, kalau misalnya kelainan pada atrial, ya pada atrium, pasti QR-nya sempit. Ya, karena ventrikelnya nggak mengalami masalah. Yang mengalami masalah si atriumnya. Maka QRS-nya tadi sempit ya, bisa sempit. Terus si P-nya apa namanya itu? P-nya ya pasti ada kelainan. Kalau misalnya flutter berarti dia tinggi-tinggi, ya kayak gaji besi. Ya, kalau misalnya fibrilasi ya dia kecil-kecil. Ya, bahkan kalau misalnya kalian lihat di beberapa contoh itu bisa sampai nggak kelihatan. Ya kayak cuma gimana ya? Ini kayak gini doang nih, sekecil-kecil ini doang nih. Ini sekecil-kecil ini doang. Nih. Nah, ini kan masih ada kayak gini-gini. Tapi kalau misalnya nanti ada yang kayak sekecil ini, itu atrial fibrilasi gitu. Ya, gampang lah pasti. Oke. Ya, ini atrial fibrilasi jelas ya. Lihat nih, dia itu nggak bagus bentuknya, nggak reguler gitu loh. P-nya tuh. Nah. Ini apa nih? Kalau atrial Apa? flutter reguler gitu. Atrial flutter bentuknya lebih reguler, lebih bagus, lebih cakep lah. Kan gaji besi kan, jadi ya ada yang panjang satu, pendek, panjang satu, pendek. Ini apa nih kira-kira nih? Ini flutter atau fibrilasi nih? Flutter. Flutter. Ya, gampang lah ya. Mau bilang gampang. Ini apa nih? Flutter apa fibrilasi? Fibrilasi. Kan lihat ya, ini kecil banget tuh, sampai kayak gini, sampai kerul gitu kan. Bedain sama Ares ya, apa pada res. Kalau res dia lurus isometris. Nah, dan dia ada kayak normalnya, ada P QRS, res. Berarti P QRS, gitu. Jadi ada normalnya. Nah, Gus nanya dong, boleh nggak? boleh lah. Kalau yang cardiac arrest dengan PAC sama nggak? Yang pulseless electrical activity itu? Beda lah. PAC sumpah itu beda? Beda lah. Kok PAC mah kontraksi, prematur kontraksi atrium. Kalau misalnya res mah hilang lah. Oh, bukan yang pulseless atrial. Plus. Yang Yang plus PAE kan ya. PA, pulse electrical activity. Itu sama nggak dengan cardiac arrest? Beda. Kalau misalnya pada pulses PAE, kalau PAE itu dia nadinya nggak ada nih. Tapi pada lu EKG dia ada. Nah, gimana? Jadi pada PAE, ya kan? Nanti lu pegang nih nadi karotisnya, ya kan? Iya. Nah, nanti dia nggak ada nih, nggak keraba, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya nanti lu EKG, dia itu nggak flat, jadi dia ada tetap bentuknya. Tapi kan kalau misalnya rest, gimana ngejelasin ya? Bingung gua. Ya udah deh, nggak apa-apa, Ya. ntar dulu aja. Nanti gua pikirin. Kita cari tahu. Nonton Dokter Kim Sabu. Iya, lu nonton Dokter Kim Sabu, itu sering banget PAE-nya keluar. Ya kan? Dela pasti tahu nih, Dela nih. Lanjut ya. Ini apa nih? Ini gue mau nunjukin apa ya? Ini PPT lama loh, jadi gue bingung.
Oke, nih, lihat ini apa nih diagnosisnya? Kira-kira, guys. Fibrilasi. Fibrilasi. Di V1. Fibrilasi. Fibrilasi. Oke, betul. Puji Tuhan. Kira. Nah, sekarang kita masuk. Ini juga susah nih, gue. Tapi delete 2 kayak gimana gitu? Beda, Pus. Dia kan, nih ya, kalau misalnya Vater, kamu lihat itu dia, gimana ya, mau dibilang bagus juga nggak bagus banget sih, tapi dia lebih kayak terarah gitu loh. Kayak bener-bener kayak gergaji besi gitu loh. Nih. Kalau ini kan, Tinggi-tinggi gitu nggak? iya, ini kan cuma kayak, ya ini mah mau nggak mau gitu loh, kayak gede kecil gitu loh. Terus ada getar-getar kecil. Lihat aja, kayaknya ini kan cuma 1 lit nih, tapi kalau misalnya di lain, nah ini panjang. Ya kan ini fibrilasi. Ini fibrilasi, ya kan? Ya ampun cepet banget, zoom pelit banget, ya ampun Kalau cepet banget. gabung bisa nanti. Apa? Kalau gabung gitu bisa nggak sih? Bisa, Fibrilasi sama- ada bentuknya nanti. sama Iya, itu. maksud aku kayak delete sini fibrilasi, delete satunya Vater Oh. gitu bisa nggak? Harusnya nggak bisa sih. Tapi nggak tahu ya. Aku nggak mencari satunya itu kayaknya nggak bisa deh. Tapi kalau bisa berarti bagus. Berarti ilit yang paling bawah tuh termasuknya fibrilasi. Iya, fibrilasi. Oke. Oke ya, lanjut. Sekarang SVT. SVT adalah supraventricular tachycardia. Ini juga bingung sebenarnya. Nah, pada SVT, PT-nya itu P-nya nggak jelas, QRS-nya sempit, teratur, tapi HT-nya tinggi. Nah, ini sering nih keluar nih kalau misalnya lagi ujian. Nah, jadi SVT ini kan SVT, supraventricular tachycardia. Nah, kita ulangi lagi gambarnya. Saya suka nih kalau misalnya gambar gini. Ini kan jantung kan? Nih. Oke. Nah, ini ventrikular. Nah, ini ventricle kan? 7, ini atrium. Oke. Ini SA. Ini AV. Ini bundle. Oke. Nah, apa sih disebut dengan SVT? SVT itu supraventrikular kan? Berarti di atas dari ventricle. Berarti mana? Nodus mana berarti kira-kira? SA apa enggak? Ya, kemungkinan yang paling besar adalah si ini nih. AV. Nih. Ini kan supra SA bisa ventricle juga? kan? Enggak. Kayaknya enggak deh. Kalau SA lebih ke atrium deh kayaknya. Iya. Jadi ini nih supraventrikular nih. Ini masalahnya di sini. Ya. Jadi dia tetap reguler, tetap sama gitu kan kalau kalian hitung nanti. Ya, tapi bedanya P-nya nggak kelihatan. Jadi kayak nutup gitu loh. Nih. Kita contohnya nanti ya. Tikmat. Ini gimana cara keluar? Hop. Nggak bisa next. Ini kok udah VT sih? Oke, ya. Ngerti gak kalian? Enggak. Gue nggak ada contohnya lagi, gue nggak masukin contohnya, ini semua PPT lama, maaf ya guys. Nah, P-nya ini nggak kelihatan tuh gimana gitu. P-nya, jadi nggak ada P-nya. Hilang. Iya, P-nya hilang. Jadi nih, nanti yang kalian temuin ini, bagian ini nih, di sini. Nih, bagian ini kalian temuin. Ya, jadi langsung T, P-nya nggak ada, langsung QRS. Ini apa nih namanya tadi nih? Lihat gambar itu boleh nggak sih? QRS. Nah, masalahnya saya nggak masukin lagi. Nanti saya akan masukin di kesempatan berikutnya. Nah, ini Ya, penting maksudnya kita... bisa langsung nebak gitu itu SVT, tapi Bisa. harus ngitung HR. Ya, tapi dia ini apa teratur. Jadi mendingan hitung aja. Oke. Ya. Nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Ini kita review singkat. Nah, sekarang VT. VT ventricular tachycardia. Nah, ventricular tachycardia ini dia adalah ya tachycardia ventricle. Berarti kalau misalnya ventriculardia kliennya pada apa? QRS kan? Ventricle. Iya, QRS. ventricle. Ya benar ventricle, nggak salah. Tapi ya berarti kan kalian pada kompleks QRS kan, betul kan? Karena ventricle Jangan membuat QRS saya kan. Ini susah banget sih emang. Ya ini QRS nih, ini QRS. Nah, pada ventricle tachycardia dia itu nanti dari satu kompleks QRS ke kompleks QRS dia tetap
reguler gitu loh. Tapi dia nggak sinus karena apa? P-nya nggak ada. Gitu. Ngerti nggak? Karena apa yang tidak ada? Ulang. Ya, jadi nih. Kan tadi kan judulnya ini bukan sinus kan? Nah, Oh. PT ini termasuk ke dalam bukan sinus. Kenapa bukan sinus? Karena P-nya nggak ada. Oke. Ah, Nah, QRS-nya dia lebar. Ya, kenapa dia lebar? Karena kan kelainannya pada ventricle. Pasti kelainannya kalau misalkan yang pada ventricle, pasti gambarannya kelainannya pada di kompleks QRS. QRS. Nah, QRS-nya lah yang melebar. Ya, lebar, tapi dia tetap teratur. Dari R ke R sama. Bukan, ya dari R ke sama, reguler. Itu. Nah, Tapi nanti, P-nya juga kelainan. iya. Sebenarnya nggak usah dipedulin T-nya sih. Oh, reguler karena R ke R-nya sama, Sama, tapi R ke R P-nya itu. nggak ada. Iya, ini sama nih nanti udah nih. Ini sama, kesini sama. Gua masukin ya gambarnya. Nah, ini dia gambarnya nih, kawan-kawan. Ya, pokoknya kalau kalian lihat kayak gini nih, ini apaan, lancip. Oh, ini pasti ventricular tachycardia gitu. Iya. Ini di lead manapun, Gus. Di lead, enggak. Nanti ada di lead-nya, ini kan dia kan lancip ya. Nih, atasnya lancip. Tapi nanti ada beberapa gambar yang ke atas tumpul gitu loh. Hah? Nih, jadi kan ini kan lancip nih. Nanti ada beberapa gambar yang kayak coba kalian balikin deh layar laptop kalian. Nanti ada jadi atasnya ini. Kayak atasnya ini. Gitu. Oh, yang di lead AVR gitu. Enggak sih, di beberapa lead sih nanti. Kalian lihat. Nanti deh contohnya bakal gue kasih unjuk di teman berikutnya kali ya, biar lebih afdol. Ya. Maaf ya. Nanti gampang selalu. Yang penting tahu dulu nih, bahwa VT dia kan tachycardia. Berarti kelainannya pada QRS, lebar-lebar, terus reguler. Udah itu doang paling penting. Yang penting kalian tahu kasihnya apa gitu loh. Sebenarnya ini kalau misalnya kalian nih PT, AVF, ya kan flutter, itu gampang banget ditemuinnya. Nah, sesuatu tadi PAC itu susah tuh, PPC, ya itu ribet. Ini dihitung heart rate-nya juga nggak? Boleh kalau mau dihitung. Ya. Hitungnya berapa nih? Ini berapa nih? 5 otak. Ini kan 5 kan? 5, 8 ya kira-kira 8. 1.500 bagi 8. 300 bagi 8 berapa? Nggak bisa bulat gitu. Paling 4. Ya, segitulah ya. 40. 300 bagi 8. 300 bagi Berarti 8. dong. Sorry. Bagi 8, 300 bagi 8 kan, Gus? Berapa tuh kira-kira? 8 kali 3 kan, 30-an, Ding. 8 kali 3 kan 240. Serius. 37,5. Kotak besar kali, Gus. Kotak besar kali. Iya. 300 bagi kotak. 300 bagi Kalau kotak 8 besar. bukannya kotak kecil. Oh iya, betul. Salah. Aduh, maaf ya. Betul, Bos, Pak. Jadi salah dong. Masih gue jadi. Benar. Jadi 1.500 dibagi 8. Nah, itu jadinya. Kan tadi ya tachycardia kan jadinya kan. Gitu. Iya. Maaf ya, saya nggak konsen. Langsung. Nah, ini nih. Jadi, ada namanya VT polymorphic. Nah, VT polymorphic ini, dia itu adalah Tosado de Pointes. Jadi, dari... Gimana ya ngejelasinnya? RR-nya itu irregular. Ya, kalau VT kan dia... Punya. Sorry. Nih, kalau VT, ya... VT itu, dia itu RKR-nya reguler, betul kan? Nah, tapi kalau pada VT yang polymorphic atau Torsado de Pointes ini, dia itu R-nya nggak reguler. Coba kalian lihat, pasti R-nya nggak reguler kan? Nah, dia itu gambaran khasnya, ya, gambaran khasnya nanti temuin kayak gini nih. Nah, jadi pertama VT, ya VT dulu, VT, nanti lama-lama mengecil. Nih mengecil segini, ya nanti dia gede lagi gitu. Nah, ini gambaran Torsado de Pointes nih. Yang kecil-kecil itu QRS juga. Iya, QRS juga. Benar. Nggak tahu sih gue nggak nanya ini. Jadi semuanya QRS, Gus. Iya dong, QRS kan ventricle. Oh iya. Ya kan? Ngeri banget ya bentuknya kayak begini. Nah, ini Torsado de Pointes nih. Ya kan? Gambarannya khas kan? Tuh. Oh, gede. Kecil, gede lagi. Kecil, gede lagi. Ngeri banget ya. Nah. Ini gimana rasanya? Oh, ini nggak tahu dah rasanya. Nah, yang penting kalian tahu lah. Ini siapa tahu nanti kan Coba masuk aja. ke Aku mau tanya kalian. Biar kalian inget ya. Kan udah 1 menit Obat lagi. anti aritmia yang bisa nyebabin Torsado de Pointes apa ya? Citalis. Biar kalian inget. Digoxin, Deng. Iya benar. Apa? Digoxin. Digoxin kayak termasuk di kita. Iya, di Goxin betul. Oke, lanjut. Lanjut lah.
Ya, less than 1 minute. Obat penyembuhnya atau obat Masih yang di- bisa nyebabin? Ini apa itu? Udah lanjut. Kenapa lanjut dulu ya? Tanggung ya. Nah, sekarang VF. Susah banget sih. Nah, sekarang VF kan. Nah, VF itu dia sebenarnya hampir sama kayak VT, ya kan? Ada apa namanya? Ada pembesaran kompleks QRS yang lebar-lebar. Nah, tapi bedanya pada VF, yaitu nggak teratur atau irreguler, gitu kan. Nah, tadi kan bedanya VF sama VT adalah pada VF dia irreguler, ya kan? Pada VT reguler. Ini kita lihat nih, dia itu lebih kecil, lebih pendek, ya, lebih pendek daripada si ventricle tachycardia. Nah, kita bisa lihat di sini nih ya, di contohnya deh. Soalnya harus lihat contoh loh. Nah, coba deh, ini apa nih kira-kira nih diagnosisnya? Ada yang tahu? Guys, VT sama torsa. apa ayo? RT doang. Ya, ini tuh torsado test the point test. Nah, jadi kan ventricle kan tachycardia nih. Lihat nih, tadi bentuknya sama semua seragam gitu loh. Kayak anak SD nih yang mau punya cara nih kan sama. Nah, tapi dia akan mengalami perubahan. Nah, ini disebut dengan polimorfik kan. Oh, jadi kalau VT polimorfik tuh diawali sama VT biasa dulu? Enggak juga sih, Atau nggak Pus. selalu? Bisa nggak juga bisa juga dari dia dulu ke sini gitu loh. Ini kayaknya ventricle fibrilasi deh. Tapi gue nggak tahu ya. Nah, gitu. Lanjut ya. Nah, ini apa nih? Yang atas apa nih yang atas? Ventricle Torsa. Torsade. Betul. Yang bawah apa nih? Yang bawah, yang bawah. ventricle fibrilasi gitu. VF. VF. Iya, betul. Gampang ya? Ya, bener nih ventricle fibrilasi. Kecil-kecil. Ya, nggak kayak Kayak gini tuh. rumput. Iya, kalau gini Kayak kan atrial gede-gede kan. fibrilasi gitu ya. Iya, tapi kalau atrial fibrilasi ingat ada apanya? Betul. QRS-nya. Ada kompleks QRS-nya. QRS-nya dia normal, ya kan, sempit. Nah, ini kan dia QRS-nya udah kayak gini, ya kan. Gampang ya? Easy ini mah. Lanjut, ini apa nih kira-kira nih? Tadi PAC ya? Betul, ini PAC. Nanti gua akan cari lebih lanjut Nebak. PAC. Ini udah PAC. Ini apa nih? Halo, Atrial fibri. ini internetnya Tiha Flutter. doang atau Enggak, yang flutter yang bawah. Kenapa Tia? Dengaran kok Tiha? Yang flutter yang atas. Flutter bukan yang gergaji ya? Gergaji. Yang Oh, saya atas. kebalik. Jangan berantem. Ayo, yang ini apa nih? Nih, yang ini apa nih? Yang ini nih. Flutter Atrial atrial. flutter. Betul. Ini apa nih? Bawah fibrilasi. Relasi Betul atrial. sekali. Ih, pintarnya. Nah, ini kenapa ST sempit, FT lebar? Ya tadi ya, kalau misalnya SVT kan dia di sini kan. Ini nggak usah lah, ribet ngejelasinnya, males gue. Pokoknya kalau SVT kan berarti dia kan dia ventrikular, supraventrikular berarti di ini kan, AV kan. Ya, Fatia bermasuk. Nah, makanya dia QRS-nya sempit. Beda sama VT. Kalau VT, dia kelainannya udah pada ventrikelnya, bukan pada supraventrikularnya. Maka kalau misalnya pada VT, ya tentu karena kelainan ventrikel, QRS-nya lebar. Gitu. Nih, gue punya cara gampang. Bukan cara gampang sih. Ini kalian bisa buat tabel ya. Pertama nih, ya. Pertama, kalian tentuin nih, dia takikardi atau berikardi. Oke. Ya. Kalau misalnya kita temuin ternyata dia takikardi, langkah kedua kita tentuin QRS-nya. QRS-nya lebar atau sempit. Gus. Iya, ya. Lu bikinin Oh, bagan gitu dong di Word, nanti di-share aja. Oh, nggak mau. Nih, gue bikin di sini nih ya. Di sini nih, gue bikin nih buat kalian semua. Di situ aja. Nah, pertama kita lihat dulu kan, dia takikardi atau bukan. Taki rumba, takikardi. Kelihatan kan tulisannya? Nah, takikardi atau bukan? Ya. Nah, setelah kalian lihat dia ternyata takikardi nih. Lihat yang kedua langkahnya. QRS-nya sempit atau lebar? Ya. QRS-nya sempit atau lebar? Ya. Sempit itu berarti gimana ya? Gini ya, sempit atau lebar. Gitu. Nah, kalau misalnya QRS-nya sempit,
QRS kok sempit ya? Normal ya, kecil-kecil ya. Berarti kemungkinan kelainannya pada apa? Atrium apa ventricle? Atrium. Atrium, betul sekali. Nah, udah ini atrium nih kayaknya. Angka kedua ada lihat selalu. Lihat R ke R-nya. Ya. R ke R-nya reguler atau enggak nih? Ya. Atau reguler. Ya kan? Irregular atau reguler. Nah, tadi apa? Yang R reguler apa? Yuk, yang reguler apa tadi yuk? Ya. Betul sekali, SPT. Gitu. Coba dong siapa bikin yang rapi gitu. Saya sedih. Orang malas banget sih Jordan. Ini tuh biar inget Jo. Nanti ada yang bikin pas gue bikin. Nah, kalau misalnya R-nya irregular, berarti apa? Kemungkinan, ayo. Ada yang tahu? Atrial flutter kan nggak reguler. Emang iya? Iya. Iya, sama gitu. Kalian hitung deh sendiri ya. Nah, atrial flutter itu dia irreguler. Gitu. Oh iya bagus banget bagan gue. Ya kan? Gampang kan? Salah betul Pus. Ini kok gue bohong sih. Kalau misalnya reguler itu ada dua. Ada atrial SPT sama atrial flutter. SPT dan flutter itu reguler RKR-nya. Gue lupa kan jadinya. Yang irregular itu pasti selalu adalah fibrilasi. Sama kan? Emang Tadi kan iya? Iya, tadi kan yang ventricle juga fibrilasi. Dia RKR-nya irregular kan? Masa Betul aku mikirnya flutter sama fibrilasi cuma beda tinggi pendeknya doang. Nggak tahu deh. Nih, Kayak yang satu rumput, yang satu gergaji. Kalau misalnya flutter, dia tuh kontraksinya banyak. Tep. Tapi kalau fibrilasi, dia tuh geter-geter kayak ret. Jadi nggak tahu itu kontraksinya sesuai aturan atau enggak. Gitu, ngerti gak? Enggak. Aduh, gimana ya? Jadi kan kalau misalnya geter kan cuma begitu doang kan. Jadi dia nggak sesuai loh sama iramanya. Jadi terserah dia mau geter gimana. Tapi kalau flutter, dia masih sama kayak temponya. Masih tek gitu loh. Jadi sesuai kontraksinya. Gitu. Tapi kalau fibrilasi dia cuma geter-geter doang. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk mencapai ambangnya, pastikan kemungkinan flutter lebih tinggi kan untuk mencapai ambang. Gitu. Kalau fibrilasi kan kecil banget buat dapet ambangnya. Gitu. Ngerti nggak? Ambang apa nih? Ambang dari kontraksinya. Kalau ibarat depolarisasi, jadi untuk nyampe ke ambang depolarisasinya masih jauh gitu loh. Udah lah, nggak usah pikirin itu lah, susah. Iya. Oke. Pokoknya kalau irregular, udah pasti itu fibrilasi lah. Kalau reguler bisa Paham. Nah, ada yang dapat ya. Jadi ini ya, kalau misalnya QRS sempit, ini ya, kalau misalnya QRS sempit, daerahnya sini nih. Daerahnya atrium. Oke. Lanjut nih, sekarang ke si QRS lebar. Berarti kelainannya pada apa? Yo. Ventricle. Pada aorta. Pada ventricle. Ya. Jauh ya. Nih, kalian bisa nih tulis bagan buat seperti saya. Bagannya bagus kan? Ventricle. Yo bikin dong seseorang. Nah. Terus kalau misalnya udah nentuin QRS, nentuin apa selanjutnya langkahnya? Tentuin? Betul sekali. RR-nya tentuin. Tentuin nih, dia reguler atau bukan reguler. Gus harus urut gini nggak sih? Atau boleh ngacak? Atau lebih baik urut? Kalau kalian mau belajar sih ngurut, tapi kalau misalnya kalian dia nemu, Oke, ngurut aja. Ngurut. Enggak, soalnya ini tuh bakal ketahuan banget kalau misalnya kalian lihat. Jadi sebenarnya kalau misalnya lihat, ini kayaknya flutter deh, atau ini atrial fibrillasi, bakal ketahuan banget gitu. Ini kan teori ya, gitu. Gitu loh. Kan nggak EKG kan kalian nggak mungkin nentuin satu-satu gitu loh. Ini dihitungin, liatin. Gitu. Ya, lanjut lah. Nah, kalau misalnya reguler berarti apa? Reguler tadi VT. Betul sekali. Ventricular tachycardia. Kalau irregular apa? Sado. Ya, torsado. Ventilasi. Ya, VF juga benar. Ya. Atau tadi ya, si torsado point test atau ventricular tachycardia yang polikarbonat. Nah, betul. Polymorphic. Gampang ya? Gampang kan?
Itu. Dicoret semua lagi. Nih kalian bisa screenshot tuh. Ya, Makanya nih seseorang tuh tolong. bisa di screenshot, silakan buat belajar di rumah. Tadi aku tunggu selesai mau difoto. Enggak lah. Enggak usah lah. Jelas sekali. Sakit hati nanti Tiha kalau di foto. Ya, gitu ya. Jadi pertama Taikardi, lihat nih. Ya, dia itu QRS-nya lebar atau sempit. Setelah ditentuin, kalau misalnya sempit berarti kemungkinan di atrium, kalau lebar kemungkinan di mana? Ventricle. Betul. Aorta. Tentuin, habis itu tentuin reguler atau nggak reguler. Kalau misalnya irregular kemungkinan fibrilasi, kalau reguler kemungkinan berarti flutter kan. Tinggal cari itu dia atrium atau ventrikelnya gitu. Gampang kan? Nah, sekarang kita bahas, kalian mau masih lanjut bahas yang brakikardinya gak nih? Braki itu ada yang namanya AV block nanti. Nafas dulu ya. Nafas dulu ya. Ini tuh menarik loh. Kok jadi? Boleh ini nggak sih? Apa? Besok gitu. Boleh. Kan dikit doang loh. Besok Gus. Besok Gus. Yaudah. Kalian sudah Udah paralel lagi.